Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, insyaallah pada malam ini kita akan masih melanjutkan bacaan kita tentang rukun-rukun sholat, masih dalam surah Al-Fatihah. Wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholat. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-guru kita dia mengumpulkan wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka bin Abidda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi bersabda. Demikian juga Nabi kita Muhammad bersabda. Ya, maka bin Abidda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Muhammad bersabda. Apa sabdanya? Idza qara'tum alhamdu. Ya. Idza qara'tum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul kitabi was sab'ul mathani. Bismillahirrahmanirrahim min ayatiha. Jadi ini hadis ya. Artinya idza qara'tum alhamdu, naraktum baca alhamdu, naraktum baca alhamdu. Jika kalian membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Jika kalian membaca Al-Fatihah, ya, jika kalian membaca Al-Fatihah, jadi surah Al-Fatihah itu banyak namanya. Salah satunya Alhamdu, ya. Jadi kalau ada yang tanya apa namanya surah Al-Fatihah, bisa juga kita bilang Alhamdu, surah Alhamdu. Itu dalam hadis ini kadang Alhamdu. Bisa juga disebutkan dengan as-sab'ul masani seperti lanjutannya nanti. Ya. Selangi idza qara'tum alhamdu, jika kalian membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Bacalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian membaca surah Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ya. Innaha ummul kitabi was sab'ul masani. Innaha ummul kitabi was sab'ul masani. Karena banyak benar itu alhamdu indokna akurangi. Karena Al-Fatihah itu adalah ya ibunya Al-Quran. Ummul kitab, mamanya akurangi, indukna akurangi atau ibunya Al-Quran. Ya, ummul kitab. Jadi bisa juga disebut ummul kitab. Jadi Al-Fatihah itu banyak sekali namanya. Bisa disebut ya Al-Fatihah, kemudian Alhamdulillah, bisa juga ummul kitab. Was-sab'ul masani, juga ya, nama yang lainnya sab'ul masani, as-sab'ul masani.
Yatur yasin as-sab'ul masani. Itu ayat Republik kedua. Ya. 7 ayat yang al-masani. Ya nanti penjelasannya juga. Jadi bisa dia disebut dengan as-sab'ul masani. Nama lain daripada Al-Fatihah. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatiha. Nah iya Bismillah salasiwanna atau salasiddinnar itu ayat-ayatnya. Bismillah adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Adapun Bismillah salah satu dari ayat-ayatnya. Adapun Bismillah adalah salah satu dari ayat-ayatnya. Nah, jadi ini hadisnya, ini dalilnya bahwa Bismillah itu adalah termasuk ayat surah Al-Fatihah, ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, sehingga wajib dibaca Bismillah. Ya, wajib membaca Bismillah dalam sholat karena merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Adapun ada yang membesarkan, ada yang mengecilkan, itu perbedaan dalam mazhab fikih. Intinya harus dibaca karena dalilnya seperti itu. Dalil yang kita baca ini wajib membaca al-basmalah atau bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya lanjut. Nah, kadang-kadang Nabi kita, ya, nah kadang-kadang Nabi kita, ya, Nabi juga bersabda. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang kita baca ini sebagai dalil. Nabi juga bersabda dari hadis nafsu'e an-Riburta ibnu Huzaimah. Dalam hadis yang dikeluarkan, Nabi juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan, oleh Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah. Itu dilihat Ibnu Huzaimah tulisannya, bukan za ya, tapi za. Zaid. Ibnu Huzaimah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah, radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya 'addal basmalata. Anna Nabiyya 'addal basmalata ayatan minal Fatihati. Anna Nabiyya 'addal basmalata ayatan minal Fatihati. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Najibku Nabi ta Muhammad nabilangi bismillah sitti ayat qoli Fatihah." Sesungguhnya Nabi kita Muhammad, sesungguhnya Nabi kita Muhammad, sesungguhnya Nabi kita Muhammad adda, ya, nabilangi. Beliau menghitung, beliau menganggap, addal basmalata, beliau menganggap, beliau memasukkan bismillah sitti ayat poleri Fatihah. Beliau menganggap atau beliau memasukkan bismillah satu ayat dari Al-Fatihah. Beliau menganggap
Bismillah adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi ini hadis yang kedua. Dalil yang kedua bahwa Bismillah adalah ayat Al-Fatihah. Sekali lagi, anna nabiyya 'addal basmalata ayatan minal Fatihati. Sesungguhnya Nabi memasukkan atau menghitung Bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, kita lihat di sini ada kata Al-Basmalah. Lihat ya, Al-Basmalah. Jadi Al-Basmalah, kata-kata seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan An-Nahtu. Pernah dengar? Jadi Al-Basmalah singkatan dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab menyebut Al-Basmalah. Itu istilahnya dalam bahasa Arab An-Nahtu. Nun hatta An-Nahtu. Bismillah Al-Basmalah. Biasa dengar yang lain, ada namanya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah apa? Ya, kalau Al-Hasbalah, Hasbunallah, Hasbiyallah. Itu namanya An-Nahtu. Jadi Al-Basmalah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Hasbalah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, As-Sam'ala. Apa kira-kira? As-Sam'ala. As-Sam'ala. Kira-kira apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya As-Sam'ala. Sin, mim, lam, ta. Singkatannya Assalamualaikum. Baru dengar? Ya, namanya As-Sam'ala. Sama Al-Basmalah. Jadi namanya itu An-Nahtu. Singkatan atau kependekan. Ada lagi, sebanyak tadi catat-catat yang pernah saya dengar. Al-Hayy 'ala. Al-Hayy 'ala. Apa kira-kira? Kependekannya Al-Hayy 'ala. Orang Arab biasa bilang juga Al-Hayy 'ala tani. Al-Hayy 'ala tani. Hayy 'ala shalah, hayy 'ala falah. Dua hayy 'ala. Selagi Al-Hayy 'ala, nanti dengar kok atau baca, oh ini ternyata hayy 'ala shalah, Al-Hayy 'ala. Ada juga As-Sabhala. Apa kira-kira? As-Sabhala. Subhanallah. Nanti kalau dengar di luar, oh itu ternyata kependekannya, singkatan. Ada juga Al-Mash'ala. Masya Allah. Ada juga Al-Haylala. Al-Hayha. Apa kira-kira? Al-Haylala. La ilaha illallah. Singkatannya Haylala. Haylala. Tapi kadang orang bilang tahlil. Ya sebenarnya tahlil. Itu nama lainnya la ilaha illallah tahlil. Sama Al-Haylala. Al-Haylala. Satu lagi. Semuanya banyak ya. Satu lagi saya sempat catat. Ada namanya Al-Hawlaqah. Al-Hawlaqah. Bisa juga dibalik Al-Hawqalah. La hawla wala quwwata illa billah. Namanya Al-Hawlaqah atau Al-Hawqalah. Nah, itu namanya sekali lagi namanya An-Nahtu. Bukan An-Nahwu, An-Nahtu. Singkatan atau kependekan ya. Nah, sama ini dalam hadis disebutkan An-Nabiyya 'addal basmalah. Nabi memasukkan Bismillahirrahmanirrahim satu ayat dari surah Al-Fatihah. Al-Basmalah. Alhamdulillah. Kalau sudah, apa kalau sudah?
Bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya lanjut. Jadi ini dua dalilnya. Itu tadi, ya. Hah? Hayya ala sholat. Dua bisa hayya ala sholat, hayya ala falah. Makanya biasa dibilang al hayya ala tani. Dua hayya ala sholat dengan hayya ala falah. Banyak, nanti cari sendiri. Singkatan-singkatan yang biasa kita baca itu ada singkatannya ternyata yang biasa dipakai orang Arab. Ya lanjut ya. Jadi itu tadi dua dalilnya. Ya lanjut. Ya baca Fatihah padamu diwajibkan ri imamnya makmumnya. Membaca Al-Fatihah sama saja. Ya, ya. Ya. Jadi membaca Al-Fatihah sama saja wajibnya kepada imam juga makmum. Ya, membaca Al-Fatihah sama saja wajibnya kepada imam dan juga makmum. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya, karena kita belajar kitabnya di Gulutan. Yang dibahas itu mazhab Syafi'i. Kan sudah dijelaskan sebelumnya, ada mazhab yang mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah kecuali imam saja. Makmum tidak perlu. Nah, kita baca ini sesuai mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib, sama wajibnya baik imam atau makmum. Tahu mas sumpajang lauritum ke ya rega tahu mat berjamaah. Baik sholat sendiri ataupun berjamaah. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Baik sholat sendiri ataupun berjamaah tetap wajib dibaca. Makmum atau imam wajib membaca Al-Fatihah. Selama ada waktu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau terlambat imamnya sudah ruku, maka ikut ruku, tidak perlu baca Fatihah untuk makmum. Sudah ditanggung oleh imamnya. Ya lanjut. Ya, okotogiri apernina okotogiri aperajana. Baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Baik sholat yang dibesarkan suara atau yang dikecilkan suara. Sudah sekali menyebut bahasa Inggrisnya. Apernina okotogiri aperajana. Baik sholat ya sirri atau jahriyah. Sholat yang dibesarkan suara, sholat subuh, isya, maghrib. Sholat yang dikecilkan zuhur dan asar. Tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ya, lanjut. Wajib baca Fatihah yang menena huruf-hurufnya. Wajib membaca semua huruf-hurufnya. Wajib membaca semua huruf-hurufnya. Tidak boleh ada hilang satu hurufnya. Berarti kurang itu. Ya.
wajib membaca seluruh huruf-hurufnya surah Al-Fatihah itu karena rukun sholat. Apa itu? Sakdunna, tempeting lipat denna. Yang bertasdid tidak boleh tidak bertasdid. Kalau bertasdid harus bertasdid. Ya, sakdunna, tempeting lipat denna. Yang bertasdid tidak boleh tidak bertasdid. Maksudnya wajib dibaca yang tasdid. Yang mana tasdid dalam Al-Fatihah? Mulai dari Bismillah dulu. Allah ya, Bismillah harus bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita ada istilahnya itu orang Bugis. Apa istilahnya itu di kampung? Kalau orang bicara tapi tidak jelas, apa? Apa deh? Bukan. Bahasa Bugis ya? Ya, Agalir. Bicara tapi tidak jelas apa yang dia bilang. Harus jelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut dengan diam dulu. Ya, jadi yang bertasdid harus jelas tasdidnya. Maliki yaumiddin. Ya, iyyaka. Ya, yang paling sering itu iyyaka. Apalagi orang yang tidak pernah betul-betul kasus mengaji. Kadang tidak bertasdid. Iyyaka. Ya, harus iyyaka. Dengarkan. Ada dibahas itu di kitab-kitab yang Syafi'i yang tebal. Kalau ada orang sengaja membaca iyyaka tidak dikasih tasdid, itu bisa batal sholatnya. Karena iyyaka kalau tidak ada tasdidnya itu artinya cahaya matahari. Iya pun artinya cahaya matahari. Berarti kalau iyyaka saja, bukan iyyaka, itu artinya cahaya matahari kami sembah. Kalau tidak bertasdid, iyyaka saja, iyyaka. Iyyakum itu artinya dawu syamsi, cahaya matahari. Jadi harus jelas iyyaka supaya beda dengan cahaya matahari. Apa artinya iyyaka? Hah? Ya, hanya kepada mula. Ya. Iyyaka iyyakuma iyyakum iyyaki iyyakuma iyyakum iyyaya iyana. Bahasa Bugis itu iyana. Saya saja. Ya, jadi harus jelas semua yang bertasdid. Ya, lanjut. Hurufna yarega. Ya, harus semua jelas huruf-hurufnya. Yarega riparingengi masak dunge. Ya, jadi tidak boleh diringankan yang bertasdid. Harus ya bertasdid. Tidak boleh sama sekali dikasih tidak bertasdid, diringankan. Ihdinas siratal harus jelas as-siratal. Ihdinas siratal. Nah, jadi habis ini pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Rukun sholat, ya, yang termasuk rukun sholat. Rukun sholat, apa surah Al-Fatihah? Qauli, fi'li atau qalbi? Rukun apa? Qauli, fi'li atau qalbi? Qauli diucapkan dengan bibir atau dengan mulut. Mana? Yang lima itu. Ya. Ya, jadi itu tadi pembahasan tentang rukun sholat, yaitu surah Al-Fatihah.
Makanya kalau ada orang masuk Islam, yang harus dia pelajari pertama kali Al-Fatihah. Tidak perlu belajar pelajaran lain, haji, zakat di belakang pi. Yang pertama kali diajarkan hari itu juga bagaimana bisa membaca Al-Fatihah. Karena harus sholat. Kalau haji di belakang pi, sebetulnya tidak ada di uangnya, tidak bisa naik haji. Atau zakat, yang wajib berzakat orang kaya saja. Kalau bukan orang kaya kayak kita-kita ini, tidak wajib zakat mal, zakat fitrah saja. Nah, tapi ini Al-Fatihah semua orang harus belajar, tidak boleh tidak. Kalau dia Muslim, ya lanjut. Rukun sholat yang kelima, nomor 5, rokok bukan rokok ya, rokok rukuk, rukuk, rukuk. Ya, nomor 5 rukun sholat. Ya, rokok yaitu ar-ruku'u atau ruku. Ruku nasi bawai as-sausau. Ruku dengan tumak nina. As-sausau itu artinya bahasa bahasa Indonesianya tumak nina atau tenang ya. Tumak nina artinya tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak kelari-larian. Itu namanya tumak nina, tenang. Bahasa Inggrisnya as-sausau. Bahasa Arabnya at-tumanina. Ada di sini mutmainnah. Ada santri namanya mutmainnah. Nah, mutmainnah itu orang yang tenang. Dari kata tumanina, mutmainnah. Yang lanjut dalilnya. Allah Ta'ala di surah Al-Hajj. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Nah ini dalilnya ruku dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat itu ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Wahai sininna atau mata wahai orang-orang yang beriman, rukuklah pada rokok dan niat pada sujud rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Rukuklah kalian, rukuk untuk jamak ya. Kalau satu orang apa? Ur, dua, rukuklah. Kalau perempuan, urku'i, rukuklah kamu. Kalau banyak, rukuklah kalian. Wasjudu dan sujudlah kalian. Nah ini dalilnya tentang ruku dalam sholat. Ya, hadisnya makdatannya minta, Nabi juga bersabda, ini dalil hadisnya. Nabi juga bersabda, summarka. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Ya. Nainapasi roko gangka tenangmu, gangka masau-sau lutu rokomu. Kemudian kamu ruku, sumarga, kemudian engkau ruku sampai engkau tumanina, sampai engkau tumanina dalam ruku. Kemudian engkau ruku sampai engkau tumanina dalam ruku. Sampai engkau tenang ya.
sampai engkau tenang. Ya, kita sudah sampaikan dulu itu di beberapa waktu yang lalu. Apa soalnya? Minimal dikatakan tumak nina, kan? Dalam sujud atau dalam ruku, minimal dikatakan tumak nina membaca tasbih 1 kali. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu minimal, itu sudah dianggap tumak nina, dibaca dengan tenang, bukan dibalas, ya. Jadi minimal. Jadi kalau ada orang sholat tidak sempat baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, diangkat kepalanya, itu tidak tumak nina, minimal 1 kali, dengan dibaca dengan tenang, bukan tergesa-gesa. Itu minimalnya, paling minimal. Lebih lama lebih bagus. Dan tidak ada batasannya. Mau tasbih 10 kali ke dalam ruku, silakan. Tidak ada. Nabi tidak pernah melarang orang memperbanyak tasbih. Tapi yang sering dilakukan ya 3 kali, minimal 1 kali sampai 3 kali. Tapi boleh ditambah sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau sholat sendiri. Makanya di Sulawesi kan tidak ada orang sholat seperti yang di luar sana ya, yang viral di YouTube itu, di Facebook. 21 rakaat tarawih cuma 7 menit. Jadi begini saja. Seperti sholat lapito mana? Ya, sholatnya orang apa seperti ayam yang makan ya, kepalanya begini-begini. Ya, harus cuma ini dan minimal 10 kali dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, lanjut. Ya, ini dia aturannya. Bagaimana ruku yang baik. Lanjut. Naya si kurang-kurang naya ruku. Naya si kurang-kurang naya ruku. Ya. Sekurang-kurangnya ruku itu gerakannya maksudnya, bukan bacaannya. Sekurang-kurangnya ruku itu yanariku rokoi cukupi gangka letuna duai paleklimanna riduai lutuna, ya, yaitu ruku atau membungkuk sampai kedua telapak tangannya di atas lututnya. Membungkuk, jadi caranya sujud, membungkuk sampai kedua telapak tangannya di atas lututnya. Jadi harus sampai ke lutut itu kedua telapak tangan kita. Ya, cukup di lutut. Ada pernah saya lihat orang sholat sampai di betis. Itu berlebih-lebihan ya. Cukup di lutut saja. Jangan di bawahnya lutut. Karena seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kita. Jangan sampai ke betis atau sampai ke kaki. Nah, itu terlalu berlebih-lebihan. Jangan mentang-mentang apa atlet apa itu yang senam ya, yang lentur sekali badannya. Jangan mentang-mentang atlet senam kalau lutut sampai kaki dia pegang. Cukup lutut saja, setengah-setengah. Ya, lanjut. Nah, iya asukukena yang paling afdol, Nah, iya asukukena yang paling sempurna ya dalam ruku, yang paling sempurna nafas lempui al kena cekonna.
Ya, meratakan punggungnya dengan apa ini? Belakang, leher bagian belakang. Apa maksudnya ini? Leher belakang apa? Apa? Ya, leher bagian belakang. Apa bahasa Indonesia? Saya lupa. Apa bahasa Indonesia ini? Cekong, cekong itu ya, cekong ini. Ya, jadi meluruskan punggung sampai ya leher bagian belakang atau kepala ya bagian belakang. Jadi lurus. Pernah ada saya lihat guru sekolah itu praktek di sekolah, dan suruh anak muridnya rukuk. Kalau sudah tidak jatuh gelas di punggungnya, berarti rukuknya sudah lurus. Jadi dia bawa gelas, diisi air, disimpan di punggungnya itu orang yang murid yang rukuk. Kalau sudah tidak jatuh itu air, apa gelas, berarti rukuknya sudah lurus. Ya, itu artinya meluruskan punggung dengan ya leher bagian belakang atau kepala bagian belakang. Ya, ridho engkana nasibawai as-saw-saw dengan tumak nina, dengan tumak nina. Nah, berhenti sejenak karena kita mau baca subhanarabbiyal azim bisa 3 kali atau lebih. Ya, dengan cara tumak nina. Ya, nana bacai wiktatallu, kemudian membaca 3 kali. Ini sudah dibaca setiap hari kalau sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, azim ya. Kalau mau dilanjut, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau kalau mau berhenti bisa juga. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, betul lah. Artinya Bapak cingi waktu buang marajai. Subhan Rabbi ya. Subhan Rabbi, ya, Maha suci Tuhanku, Al-Azim marajai, Maha suci Tuhanku yang Maha mulia, wa bihamdi, dan apa wa bihamdi? Dan ya sama artinya, dan segala puji-pujian ya untuknya, dan segala puji-pujian untuknya. Maha suci Tuhanku yang mulia, al-azim mulia. Wa bihamdi, dan segala puji-pujian terhadapnya. Segala puji-pujian untuknya. Subhana. Ya, kata subhana perlu ini tahu ini. Jadi subhana itu artinya, arti sebenarnya subhana itu jauh. Ya, dengarkan. Belakang. Kalau ada yang tanya apa artinya itu subhana, itu kan sekarang setelah datangnya Islam, subhana itu berubah menjadi maha suci. Tapi sebelum datang Islam, orang Arab sudah pakai subhana, tapi bukan maha suci artinya. Dulu orang Arab itu memaknai subhana itu jauh. Misalnya Ahmad dengan Mahmud dibandingkan. Kalau ada orang Arab bilang apa subhana Ahmad, ya. Artinya itu Ahmad itu jauh dibandingkan dengan Mahmud. Mungkin dia Ahmad itu pintar, Mahmud tidak. Mungkin saya Ahmad itu orang kaya, Mahmud tidak. Jadi dipakai kata subhana, artinya jauh. Nah, setelah datang Islam, Al-Quran turun adalah dalam Al-Quran subhana, artinya maha suci.
Tapi bisa juga artikan jauh. Misalnya subhanallah, Allah maha jauh dari sifat-sifat yang tidak pantas, ya. Allah jauh dari sifat-sifat yang dikatakan oleh orang-orang kafir, ya. Bahwa Allah punya anak, Allah itu tinggi, Allah itu begini, begitu, ya tidak. Ya Allah jauh dari semua sifat-sifat itu. Sehingga dikatakanlah subhanallah, subhanallah. Sampai-sampai jadi nama orang. Ada namanya Subhan, ya. Ada laki-laki namanya Subhan. Dari kata Subhana, jauh. Ya, sedikit lagi. Sudah sholawat. Ya, ini masih rukun yang kelima, ya. Nanya napal lempui ajena. Ya, lanjut. Nanya napal lempui ajena. Ketika ruku, nanya napal lempui ajena. Meluruskan. Meluruskan kaki. Ya. Dikasih lurus ke depan. Begini. Menghadap ke depan itu kaki. Kecuali orang yang memang tidak bisa lurus kakinya. Karena ada yang penyakit. Dari lahir seperti itu. Dan dia dapat lempui ajena. Kemudian meluruskan kakinya. Dan dapat sarangi jari-jari limanna. Kemudian ya jari-jari kaki itu sebaiknya dilonggarkan, ya sebaiknya. Nah, dapat sarangi jari-jari limanna. Kemudian enggak. Cocok ini. Tangan ini. Ketika tangan menyentuh lutut, itu dikasih renggang ini, jari-jari, ya. Bukan dikasih begini, tapi dikasih renggang di lutut. Merenggangkan jari-jari tangannya ketika memegang lutut. Jadi kaki diluruskan ke depan, jari-jari tangan direnggangkan yang memegang lutut. Nana pangoloi riki belai. Kemudian ya, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Maksudnya tangannya tetap di depan lutut, bukan di samping, ya. Pernah lihat orang sholat, itu tangannya di samping lututnya. Ada, ya, ada seperti itu pernah saya lihat. Harus di tengah-tengah lutut. Di tengah lutut. Hadap ke kiblat ini tangan ketika ya berpegangan di lutut. Itu artinya nana pangoloi ri kebelahe. Kemudian menghadap ke kiblat itu tangannya, bukan di samping lutut yang dipegang. Nah, itu kalau sholat berdiri. Lanjut, nah yang tahu sih tahu masuk pajat tudang nih. Ada pun orang yang sholat duduk, sedikit lagi, dua baris. Nah ya tahu sih tahu masuk pajat tudang nih. Ada pun orang yang sholat duduk, bagaimana caranya ruku? Kalau orang sholat duduk, ada pun orang yang sholat duduk, rokoi nafas silempui ulunna naduai tuna. Ya. Rokok kemudian mensejajarkan kepalanya dengan lututnya. Duduk di kursi, usahakan mensejajarkan kepala ini dengan lutut kalau bisa, ya. Biasanya orang kadang tidak bisa, sakit anunya punggungnya. Nah, saya ulangi, bagi orang yang duduk, sholat duduk, ya, ruku dengan cara mensejajarkan kepalanya dengan kedua lututnya. Kalau mampu, ya. Kalau tidak bisa, ya cukup sedikit saja. Dimaafkan. Si sukuna dengan sempurna. Dengan sempurna maksudnya kalau bisa diusahakan. Yang mensejajarkan kepala sampai ke lutut.
Si sukuna kalau ya dengan sempurna. Dengan sempurna. Kalau bisa. Ya, sedikit lagi. Nana pasilempugi alinrona rionrong sujukenna. Nana pasilempugi alinrona rionrong sujukenna. Ya, kemudian mensejajarkan dahinya, mensejajarkan dahinya, mensejajarkan dahinya sampai di tempat sujudnya, sampai di tempat sujudnya. Ya, jadi mensejajarkan dahinya ya yang tepat ke tempat yang ditempati sujud. Jadi ini ya, rukun sholat yang kelima, yaitu ruku. Dari kata inilah ruku disebutlah rakaatun, satu rakaat, artinya satu ruku. Jadi satu rakaat itu artinya satu ruku, satu ruku. Kenapa disebut satu ruku, bukan satu sujud? Hah? Di atas. Kenapa sholat itu disebut satu rakaat, bukan satu sujud? Hah? Karena begitu memang. Sini. Kenapa kira-kira? Kenapa sholat itu dikasih nama satu rakaat? Rakaat artinya satu ruku. Kenapa tidak disebut satu sajadah? Satu sajadah, satu sujud. Ada yang tahu alasannya? Apa kira-kira? Karena enggak. Kenapa disebut? Kenapa? Alasannya itu kita baca minggu lalu. Kapan itu? Alasannya karena sholat itu dihitung dari ketika orang masih mendapatkan ruku, imamnya ruku, masih dihitung satu rakaat. Kalau sudah lewat ruku, tidak dihitung lagi. Misalnya kita terlambat masbuk, kalau masih mendapatkan imamnya ruku, kita ikut masih dianggap mendapatkan rakaatun, ya rakaatan. Ya, makanya disebutlah rakaatun, rakaatani, salasara rakaat. Rakaatun satu ruku, rakaatani dua ruku, banyak ruku, salasara rakaat. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Ya, sampai di situ dulu. Nanti pindah lagi ke rukun yang ke-6. Ya. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Nah, ingat tadi ya, basmalah, hamdalah, hasbalah, sam'alah, hay'alah, sabhalah, masy'alah, haylalah, hawqalah atau hawlaqah. Hayya 'alas shalah, hayya 'ala. Assalamualaikum, sam'ala. Kalau berhentilah, sudahlah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya, apa itu? Ada yang bertanya di luar negeri. Ya, apa? Misalnya Ustaz, kalau misalnya di perjalanan Ki terus sholat jamaah kasar, terus berdua Ki, terus tiba-tiba ada orang banyak ikut sama kita.
Tapi Mm-mm. itu orang dana tahu bilang jamak kasar ki. Iya. Terus bagaimana cara tak kasih tahu Ustaz? Saya bilang bukan ki sholat ini Ah, supaya tidak perlu. Sudah, itu Ji. iya. Oh iya. Jadi Anda bertanya, bagaimana katanya kalau kita di perjalanan musafir, kita menjamak sholat, misalnya di jamak sholat zuhur, sholat asar dua-dua ya. Terus tiba-tiba ada orang lain ikut di belakang tak? Nah, kan beda ya. Kalau orang yang tidak musafir ada orang ikut di belakang tak, dia sholatnya 4 rakaat, kita cuma dua. Bagaimana katanya cara memberitahu? Jadi tidak perlu dikasih, tidak perlu diberitahu. Biarkan saja ikut. Kalau kita selesai 2 rakaat, dia lanjutkan sholatnya dia. Tapi tidak perlu, dia tetap kita mendapatkan pahala imam, dia mendapatkan pahala makmum. Jadi tidak perlu kita berhenti, sholat pasar ini. Tidak perlu ya, itu tidak apa-apa. Bahkan dengarkan, jangan. Kalau kita lagi sholat sunat di masjid, sholat sunat duhur misalnya ba'diyah, terus tiba-tiba ada orang sholat ikut di belakang, tak, nah kira-kira sholat duhur. Karena kita sudah selesai sholat, kita sholat sunat. Tidak perlu ditegur, sholat sunat ke saya. Lanjut saja, tidak apa-apa dia ikut. Tidak apa-apa. Nanti dia lanjutkan 2 rakaat lagi kalau kita sudah salam. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau memang dia tidak tahu, ya. Kecuali dia tahu, sholat sunat itu mau ikut jangan. Tapi kalau tidak tahu, tidak perlu dikasih tahu. Sudah bilang orang mana? Ayo pergi makan coto. Kenalan gitu. Ya. Jadi tidak perlu bersusah payah untuk memberitahu, itu dimaafkan. Sholat di belakang orang, ternyata beda sholatnya. Kecuali sholat yang beda. Misalnya sholat jenazah, kita sholat dulu. Tidak boleh tuh. Sholat jenazah tidak pakai rukuk dan sujud. Nah, kita tidak boleh ikut di belakangnya. Tapi kalau sama-sama sholat biasa, bukan sholat jenazah atau sholat ghaib, silakan ikut. Tidak apa-apa. Pernah ada sholat, ada orang disuruh sholat, dipaksa, jadi imam sholat jenazah. Dia rukuk, sujud. Terus pas ditanya, kenapa kau rukuk, sujud? Katanya itu orang banyak sekali dosanya. Yang meninggal katanya, padahal dia yang tidak tahu caranya. Ya, apa itu? Ya satu nih. Hah? Enggak ngerti. Duduk. Jangan dulu. Duduk apa? Duduk. Ikoah. Enggak pernah saya dengar. Oh, duduk ikoah. Tidak pernah saya dengar. Mungkin saya belum baca ikoah. Apa itu? Ya nanti kasih jelas dulu baru ditanyakan. Atau mungkin saya yang tidak tahu karena tidak pernah saya dengar istilah itu. Apa? Ya nanti dilanjut ya. Sudah. Coba angkat tangan yang bisa baca tulisan komentar begini, angkat tangan. Yang bisa. Sini. Enggak? Bisa. Coba yang di atas, siapa yang bisa baca ini? Bisa.
Nah, berarti nanti saya usulkan kita bisa belajar di sini ya. Baik Makassar atau Bugis, kan sama jadi. Ya tulisan Lontera itu bedanya dengan mana? Bedanya tulisan Bugis dengan Makassar cuma 4 huruf. Ya, kalau Makassar tidak ada engka, empat, engra, enca. Empat ini tidak ada. Kalau Bugis lengkap. Dagang ngangkat, papa mampak, dagang nangrat, jajan nyanca, ya relawa. Nah, itu bisa. Tapi tidak bisa baca. Nah, susah. Ya nanti bisa dipelajari. Banget. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ighfirna bid-din. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Itu ada saya bikin di Facebook, ada saya bikin halaman Facebook tentang itu pengajian kita ini tulisan Lontera. Ternyata banyak sekali yang nonton. Jutaan, sudah jutaan yang nonton. Jadi ternyata orang banyak sekali yang tidak tahu. Katanya saya orang Bugis tidak tahu sama sekali baca tulisan Bugis. Padahal sudah nenek-nenek. Apalagi generasi sekarang ya, generasi yang sekarang jarang sekali yang bisa membaca tulisan ya, tadi. Baik Makassar atau Bugis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.